Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita pada hari ini menjadi ibadah sholat subuh yang terbaik dari ibadah-ibadah sholat subuh sebelumnya. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah Bapak Ibu yang sudah kita lakukan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di setiap kesempatan pasca sholat, selesai sholat, beliau selalu membaca satu doa yang pendek tapi sangat besar manfaatnya untuk kehidupan Bapak Ibu di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan doa ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi setiap kesempatan pasca sholat beliau membaca doa ini. Yang pertama yang beliau baca setelah zikir istighfar dan seterusnya, beliau tidak lupa membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul menjadi kebutuhan umatnya dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat sebagai penopang kehidupan kita dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Itu butuh ilmu. Apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, maka sesuatu itu tidak sempurna. Walaupun bisa dan dapat kita rasakan hasilnya, tapi kalau tanpa ilmu itu belum sempurna. Maka dari itu Nabi meminta ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang pertama itu. Yang kedua, warizqan thayyiban, minta rezeki, pemberian dari Allah yang baik. Kalau istilah Qur'annya dikatakan halalan thayyiban, halal dan baik. Halal secara syariat,
ya, baik secara kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan-keluhan penyakit sesuatu tertentu, ya, di mana dengan penyakit itu ya, ada satu pantangan yang tidak boleh dimakan, maka untuk sementara waktu itu tidak baik untuk kesehatan. Jangan dipaksakan, ya. Ketika kita darah tinggi misalnya, ketika kita kolesterol, ya tidak boleh kita memakan sate kulit dan sate kambing dan seterusnya, maka kita jangan memaksakan diri. Halal, iya, sate kambingnya halal, kulitnya halal, ya, tapi tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu Allah menyebutkan halal dan thayyiban, dan Nabi berdoa minta rezeki yang thayyib, baik dari mana kita dapatkan rezeki itu maupun kita belanjakan rezeki itu. Ini yang kedua yang diminta oleh Rasul. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, minta amalan-amalan yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu di antara kita ketika kita beramal, ketika kita berdoa, ketika kita wirid dan zikir seterusnya, ya, amalan dan zikir yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka dari itu minta kepada Allah amalan yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan agar amalan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin bahwa amalan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, tapi kita tetap tidak tahu ya, apakah amalan itu diterima atau tidak. Nah, ini sekelas Nabi saja ya, yang dijamin masuk surga, yang dijamin terpelihara dari kesalahan, dari kemaksiatan, semua amalannya diterima oleh Allah, masih berdoa seperti ini. Ini Nabi. Kita bukan Nabi, hanya umatnya, tidak terbebas dari kesalahan, tidak terbebas dari kemaksiatan. Apakah kita tidak mau berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi seperti ini? Ini dilakukan oleh Nabi semata-mata ingin memberikan contoh kepada kita supaya kita paham dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, khususnya amalan-amalan di dalam beragama. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau, bahkan dilakukan oleh beliau setiap selesai salat. Maka dari itu kita sempatkan berdoa dengan doa tadi. Insya Allah hafal Bapak Ibu ya. Hafal ya. Kalau untuk diri kita, Allahumma inni. Kalau untuk semua keluarga kita, untuk jamaah kita, untuk tetangga kanan kiri kita, ya, anak cucu kita, maka bacalah Allahumma inna. Mana yang lebih mudah bagi kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau untuk diri kita sangat membutuhkan itu, misalnya keluarga kita sudah pada hafal semuanya, sudah sama-sama menghafalkan ini, mengamalkan ini, ya baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, dengan demikian maka semua ikhtiar dan usaha kita yang kita dorong dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu sebagai pengantar tausiah saya pada subuh ini. Nah, sekarang kita masuk pada pengajiannya ya, bahwa pada hari ini kita memulai ya, periode kedua ya, fase kedua atau 10 hari kedua bulan Ramadan ya. Artinya apa? 10 hari pertama atau sepertiga Ramadan sudah kita lalui bersama dengan sholat malamnya, dengan puasa di siang harinya, dengan tilawahnya, dengan amal-amal yang lain, dengan sedekahnya, dengan infaknya.
Semua kita sudah lakukan. Tapi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di bulan Ramadan itu ada amalan-amalan khusus di siang hari, ada amalan-amalan khusus di malam hari, ada amalan-amalan yang umum. Di malam hari boleh, di siang hari juga boleh. Apa yang pertama yang disampaikan oleh Nabi yang harus diamalkan, dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Berpuasa. Nah, di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, karena dorongan keimanan, bukan karena keluarga kita berpuasa, bukan karena tetangga kita berpuasa, bukan karena kebiasaan kita berpuasa, tapi karena dorongan keimanan yang ada dalam diri kita, wahtisaban, dengan penuh perencanaan kita mengevaluasi diri bagaimana ibadah puasa kita yang kemarin atau puasa kita tahun lalu, kita evaluasi kemudian kita perbaiki. Maka ketika itu yang kita lakukan di siang hari pada bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada kita ya, dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, di sini ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Ma taqaddama min dhanbihi, yang telah lalu itu dari mana? Apakah 1 tahun yang sudah kita lewati atau tanpa batas? Sebelum hari ini, sebelum Ramadan ini, tahun ini ya. Nah, menurut Imam Ahmad itu 1 tahun sebelumnya. Berarti Ramadan yang kemarin sampai Ramadan tahun ini dosanya diampuni, dan itu tanpa batas. Tanpa batas pengampunannya, tidak memandang ini dosa yang ringan, ini dosa yang sedang. Tapi kalau dosa besar memang ada khusus ya, ada khusus. Jadi bentuk dan jenis dosa dan kesalahan apa yang kita lakukan kecuali dosa besar ya. Dosa besar itu mensyirikkan Allah atau berbuat syirik atau menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua misalnya. Ini dosa besar. Ini dosa besar yang mungkin tidak tertafsir di sana. Tapi sebagian ulama mengatakan ma taqaddama min dhanbi, ya, dosa yang telah lalu itu mulai sejak kita dewasa, tidak dibatasi waktu, karena emaknya itu ma yang memiliki kebebasan waktu tanpa terikat dengan waktu. Nah, ini yang perlu kita raih sebetulnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Bersungguh-sungguhlah, bangun di atas dasar keimanan kita, bangun. Karena ini merupakan amalan-amalan yang harus dilakukan di siang hari. Karena nggak mungkin kita itu berpuasa di malam hari, nggak mungkin. Pasti puasa itu di siang hari, di siang hari. Maka dari itu, maka jagalah, peliharalah ibadah puasa kita, jangan sampai ada yang menodai ibadah puasa kita, khususnya perusak ibadah puasa ya. Sehingga dengan demikian wajar kalau Nabi itu mengatakan dan membahas lebih jauh antara pembatal puasa dengan perusak puasa. Nah, pembatal puasa kita sudah tahu semua. Ketika kita berpuasa terus makan, batal. Kita minum, batal. Kita berhubungan suami istri siang hari, batal. Sudah tahu itu semua. Artinya apa? Sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat. Kita sudah bisa dengan itu. Tapi kadang-kalanya kita itu belum bisa menahan ya, belum bisa menjaga puasa kita dari perusak-perusak puasa, pengurang-pengurang pahala. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW kemudian memberikan satu petunjuk kepada kita dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda,
man lam yad'u qaulaz zur wal 'amala bih falillahi hajatu ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum mampu, siapa yang belum bisa menjaga perkataan dan amalan atau perbuatan sikap di saat puasa itu kepada sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan rasa lapar dan haus yang kita rasakan. Dengan lapar haus aja Allah nggak butuh kalau kita belum bisa menahan diri untuk omongan dan perbuatan. Nah, maka dari itu inilah yang menjadi pengurang dari nilai-nilai puasa kita, pahala-pahala kita. Nah, oke lah, pagi ini habis sahur tadi kita sudah berangkat ke masjid, ya, sholat subuh masih 100% nilai ibadah puasa kita. Ya. Nah, nanti setelah keluar dari sini mungkin ibu-ibu belanja ke sana, belanja ke sini, mata melihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu yang tidak baik. Kemudian dipelihara, dijaga, ya, kemudian dilanjutkan apa yang kita lihat misalnya yang dilarang di dalam agama. Maka dengan seperti itu sudah mengurangi nilai pahala puasa. Nah, maka dari itu kita jaga puasa yang kita lakukan di siang hari, kita jaga dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita menjaganya. Usahakan kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Ini hanya sia-sia, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang mengandung dosa, bukan. Sia-sia saja, tidak ada manfaatnya. Kita ngobrol tidak ada manfaatnya, ya. Kita berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi tidak mendorong kepada penguatan terhadap ibadah puasa kita, itu sudah mengurangi nilai-nilai puasa. Puasa kita insya Allah sah secara fikih, tidak ada masalah karena sudah menahan lapar dan haus. Tapi pengurangan pahala itu yang mestinya harus kita pertahankan 100%. Ya, kalau kita sedikit-sedikit kurangi, ya, sampai buka nanti nilai puasanya bisa jadi 0%, tidak lagi 100%. Nah, ini amalan di siang hari yang khusus, ya, yang khusus di siang hari pada bulan Ramadan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang khusus di malam hari, ya, dan tidak mungkin dilakukan di siang hari, sama dengan yang pertama tadi, puasa nggak mungkin dilakukan di malam hari. Nah, Rasulullah SAW, ya, dari kelanjutan hadis yang pertama tadi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih, ya, yang kita kenal dengan salat tarawih, karena dasar keimanan yang kuat dengan semangat yang luar biasa, didorong oleh keimanan itu, kemudian selalu mengevaluasi qiyam Ramadan kita antara malam ke malam yang lain, ya, setiap hari kita evaluasi, kita perbaiki terus. Oh, semalam saya kurang begitu khusyuk, kemarin malam ini harus lebih khusyuk lagi, ya. Oh, ternyata sujud saya kemarin itu kurang sempurna karena ada rasa sakit di kaki saya, maka sekarang kita perbaiki. Atau yang lain-lain yang membuat tidak sempurna ibadah qiyam kita, ya. Maka ketika itu kita lakukan di malam hari, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, ya. Telah lalu tadi sudah saya sampaikan, sudah saya bahas di awal, ya. Nah, karena itu qiyam Ramadan ini atau sholat malam atau tahajud itu tidak bisa dilakukan di siang hari, pasti di malam hari, antara setelah isya sampai sebelum terbit fajar, itu waktunya, nggak bisa kemudian dilakukan di siang hari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang khusus di malam hari itu adalah beristighfar di waktu sahur, ya. Di dalam surat 81,
ayat 18. Ya, tinggal dibalik aja untuk mengingatnya. Surat 81 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, mereka yang beristighfar di waktu sahur itu luar biasa. Allah nggak akan menolak istighfar kita. Allah tidak akan mengabaikan istighfar kita. Maka dari itu di sela-sela kita menunggu makan sahur, kita banyak istighfar. Selesai makan sahur menuju ke masjid, baca istighfar. Syukur-syukur kalau kita membaca Sayyidul Istighfar. Ini diberikan khusus oleh Allah. Jelas ayatnya di waktu sahur mereka beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak manfaat, dari sekian banyak keutamaan istighfar itu, tapi yang khusus diberikan oleh Allah dan dilakukan di malam hari adalah beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Dan ini tidak diberikan oleh Allah di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama tidak akan diberikan oleh Allah di luar Ramadan. Ya. Walaupun qiyam kita, walaupun siam kita, ya puasa kita, salat malam kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, yang ketiga yang boleh kita lakukan di siang hari dan boleh kita lakukan di malam hari di bulan Ramadan. Ya, tidak terikat dengan waktu, bisa kita lakukan 24 jam. Ya, 24 jam. Apa itu? Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran baik malam maupun siang, pagi atau sore. Ya, kita baca Quran itu, ya, Quran dibaca. Kenapa demikian? Al-Quran itu diturunkan Allah sudah pasti bulannya, yaitu di bulan Ramadan diturunkan. Terlepas dari perbedaan tanggal berapa, di mana dan kapan itu, tapi yang jelas di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ya, diturunkan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah sebagai rangkaian dari perintah puasa, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkannya di dalam bulan Ramadan, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian dipraktekkan oleh Nabi bahwa di Ramadan itu perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena Nabi setiap tahun itu bersama dengan malaikat Jibril melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Apa tadarus itu? Nabi membaca ulang kemudian memahami kembali makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Fayudarisa. Jadi bertadarus bersama malaikat Jibril setiap tahun semasa hidupnya Nabi. Dan ini dicontohkan oleh Nabi bahwa kalaupun kita tidak bisa, ya, menghatamkan, ya, Al-Quran lebih dari satu kali, jangan sampai tidak menghatamkan satu kali. Jika tidak bisa menghatamkan satu kali, jangan sampai tidak membaca. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, sebetulnya kalau kita mau mengatur, memanage waktu dengan baik, ya, insya Allah kita bisa hatam satu kali. Karena satu bulan itu bisa 29, bisa 30. Al-Quran ada 30 juz. Kalau kita bagi, itu bisa saja satu hari itu satu juz. Jangan juz yang lain gitu loh. Ya juz alpukat itu, ya juz apel itu, ya. Itu disiapkan memang itu setiap hari bahkan itu, ya. Bahkan nggak lupa seperti itu. Nah, karena itu misalnya tidak ada waktu untuk membaca satu juz itu kalau kita ukur di juz pertama itu ada 141 ayat, ya, kalau kita hitung ayat. Nah, dari 141 ayat itu kalau dibagi dalam 5 kali sholat, ya, misalnya jam berapa, kan gitu. Nah, atau yang lebih gampang, ada 10 lembar satu juz itu, ya. Kalau kita bagi 5 berarti ada berapa? 2.
Nah, dua, setiap selesai sholat sempatkan membaca 2 lembar. Wah, waktunya nggak nutut. Kalau saya baca 2 lembar setelah sholat, oke, dibagi aja. Sebelumnya 1 lembar, sebelumnya sesudahnya 1 lembar. Nah, 1 lembar itu bolak-balik paling sekitar 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Nah, ini teknis ya. Kalau kita mau memanage waktu dengan baik, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan mudah. Jangan dipikir, aduh 1 juz sekian, jangan. Maka yang ada nggak melakukan. Kalau dipikir duluan, lakukan aja. Nah, ini yang bisa dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Yang kedua, yang bisa dilakukan di siang hari maupun di malam hari, yaitu berinfak dan sedekah. Ini kapan saja, 24 jam. Kapan saja kita bisa, silakan kita untuk melakukan infak, untuk melakukan sedekah, baik di siang hari maupun di malam hari. Karena nilainya luar biasa. Ketika kita melakukan satu kebaikan di hari-hari biasa, itu 1 dibalas oleh Allah 10 ya. Dasarnya jelas, surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 hasanah, 1 kebaikan ya, maka dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Itu hari biasa. Kalau di Ramadan, insya Allah dibalas 100. Berarti 1 kebaikan dibalas 100. Kalau 2 kebaikan ya 200. Tinggal hitung, gampang. Ngitungnya gampang ya. Nah, karena hitungan-hitungan yang seperti itu, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan ya untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Nah, salah satu kebaikan misalnya, sudah tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan ya, dengan baca Quran 1 huruf itu 1/10. 1 huruf di bulan Ramadan berarti 1/100. Nah, kalau saja Bismillahirrahmanirrahim ada sekitar 21 huruf, berarti 210. 1 kali baca. Nah, kalau baca 100 kali, tinggal dikalikan. Kalau kita hitung-hitungan pahala ya, walaupun kita tidak tahu pahala itu seperti apa bentuknya, nggak pernah tahu kita. Dan itu urusan kita dengan Allah. Ya. Pahala banyak atau tidak, tapi yang jelas kita yakin bahwa 1 kebaikan itu dibalas 10 di hari-hari biasa. Ketika di bulan Ramadan akan dibalas 1 sampai 100, bahkan sampai 700 kali. Dan bahkan Allah melipat gandakan semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, maka dari itu amalan-amalan khusus ini di 10 hari kedua Ramadan ini mari kita tingkatkan kembali. Karena setiap orang yang berpuasa itu belum tentu bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jenis puasanya, menerima puasa ya, biasa ya, seperti itu, sehingga tidak ada peningkatan amaliyahnya itu sebagai peningkatan dari ketakwaannya. Ada yang juga sungguh-sungguh sehingga ketakwaannya semakin pesat peningkatannya. Ada yang biasa-biasa saja ya, Saya sering keliling itu Bapak Ibu ya, kalau habis maghrib berangkat untuk sholat tarawih, di jalan itu masih banyak yang tidak masuk masjid, itu masih banyak. Bersyukur ketika kita itu bisa tepat waktu masuk ke masjid. Bersyukur karena mereka itu menganggap Ramadan udah biasa ya, penting puasa aja gitu ya. Aktivitas yang lain tidak perlu diatur ya, seperti biasa saja itu. Jadi tidak ada semangat untuk meningkatkan ketaatan, meningkatkan amaliyah dan seterusnya. Ya, ada yang sebagainya seperti itu. Walaupun kebanyakan dari kaum muslimin itu rata-rata kalau di bulan Ramadan tiba, salah satu keutamaannya adalah lebih cenderung manusia itu berbuat kebaikan daripada berbuat kemaksiatan. Bahkan yang suka bermaksiat pun ketika Ramadan datang, dia bisa berhenti sejenak, walaupun hanya 1-2 hari, setelah itu kembali lagi misalnya ya.
Nah ini raya Ramadan yang bisa menghentikan semua kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka dari itu di bulan ini Allah menjanjikan ampunan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dengan amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah tetap memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Dan mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kesehatan, kesempatan pada kita untuk menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini sampai Ramadan nanti berakhir. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.